Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adenia Canti, nomor absen 24 dari kelas 12-4. Jadi di sini saya akan sedikit menceritakan mengenai sejarah perundingan Linggarjati beserta isi dari perundingan tersebut. Perundingan Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang membahas status kemerdekaan Indonesia, yang dimana Indonesia diwakili oleh Sultan Syair dan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Perundingan ini berlangsung pada 11 hingga 15 November 1146 di Desa Linggarjati, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sejarah perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati terjadi karena Jepang menetapkan status KUO di Indonesia yang menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda yang salah satunya ditandai dengan peristiwa 10 November di Surabaya. Status KUO berasal dari bahasa Latin yang artinya keadaan tetap, sebagaimana keadaan sekarang atau sebagaimana keadaan sebelumnya. Jadi mempertahankan atau menetapkan status KUO berarti mempertahankan atau menetapkan keadaan sekarang yang tetap seperti keadaan sebelumnya. Kemudian pemerintah Inggris selaku penanggung jawab mengundang Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan di Hopeville. Namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa, Sumatera, dan juga Madura. Sedangkan Belanda hanya mengakui Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura saja. Akhir Agustus tahun 1146, pemerintah Inggris mengirim Lord Curzon ke Indonesia dalam misi menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1146 di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, dibuka perundingan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian Linggarjati sejatinya dilaksanakan mulai tanggal 11 hingga 13 November 1846 yang dilaksanakan di Linggarjati, Cirebon. Meski dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 13 November, namun penandatanganan perjanjian Linggarjati baru dilakukan pada tanggal 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1147 menghasilkan beberapa poin di antaranya. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat yaitu RIS. RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda.